Halo adik-adik, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang keragaman budaya Indonesia. Agar kita semua tahu keragaman apa saja sih yang ada di Indonesia dan bagaimana sih cara melestarikannya sehingga dapat dinikmati oleh anak cucu kita nanti. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Kita mulai pembelajarannya ya. Tahukah kalian, negara Indonesia ini memiliki wilayah yang sangat luas, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Luas wilayah inilah yang menjadi salah satu faktor keberagaman di Indonesia. Ada yang tahu nggak keberagaman apa aja sih yang ada di negara kita ini? Mari simak penjelasannya. Nah, keragaman pertama dibedakan pada suku. Di Sumatera terdapat suku Minang. Di Kalimantan terdapat suku Dayak. Di Jawa terdapat suku Jawa dan suku Sunda. Di Sulawesi terdapat suku Bugis. Sementara di Papua terdapat suku Asmat. Keberagaman yang selanjutnya terletak pada perbedaan agama. Di Indonesia sendiri ada 6 agama yang diakui. Yang pertama, Islam. Tempat ibadahnya yaitu masjid. Yang kedua, ada Kristen. Tempat ibadahnya yaitu gereja. Yang ketiga, ada Katolik. Tempat ibadahnya gereja Katolik. Yang keempat, ada agama Buddha. Tempat ibadahnya vihara. Yang kelima, ada agama Hindu, tempat ibadahnya pura. Dan yang terakhir, ada Konghucu, tempat ibadahnya kelenteng. Selain itu, ada juga keberagaman lainnya loh, seperti permainan tradisional, pakaian adat, rumah adat, tarian daerah, makanan khas, dan alat musik tradisional. Yuk kita bahas satu-satu. Permainan tradisional yang ada di Indonesia yang bisa kita mainkan seperti galasin, lompat tali, egrang, gasing, layangan, congklak, petak umpet, dan lain-lain. Nah, permainan mana nih yang sering kalian lakukan? Yuk, sekarang kita kenalan dengan pakaian adat dari setiap provinsinya. Ada kebaya dari Jawa Barat, ada pakaian bundo kanduang dari Sumatera Barat, ada pakaian sangkarut dari Kalimantan Tengah, payas agung dari Bali, ada koteka dari Papua, dan laku tepu dari Sulawesi Utara. Selain itu, masih banyak loh pakaian adat dari provinsi yang ada di Indonesia. Oke, kita lanjut ke rumah adat. Dari Sumatera Barat, nama rumah adatnya adalah Rumah Gadang. Dari Banten, namanya Rumah Baduy. Dari Kalimantan Utara, namanya Rumah Balai. Sementara dari Nusa Tenggara Timur, namanya Rumah Musalaki. Nah, kalau dari Sulawesi Tengah, namanya Rumah Tampi. Dan yang terakhir, dari Papua, namanya Rumah Honai. Yang selanjutnya yaitu tarian daerah. Siapa di sini yang suka menari? Yuk kenali tarian-tarian daerah apa saja sih yang ada di Indonesia. Yang pertama ada tari saman, yang kedua ada tari jaipong, yang ketiga ada tari kecak, yang keempat ada tari tortor, yang kelima ada tari piring, yang keenam ada tari topeng, yang ketujuh ada tari reog, yang kedelapan ada tari sajojo, dan masih banyak lagi tarian-tarian yang ada di Indonesia. Untuk mengiringi tarian, pastinya kita butuh alat musik dong. Nah, ini adalah alat musik tradisional yang ada di Indonesia. Yang pertama, ada angklung, itu dari Jawa Barat. Yang kedua, doli-doli dari Sumatera Utara. Ada kolintang dari Sulawesi Utara. Ada cengceng, asal dari Bali. Ada gamelan, itu dari Jawa Tengah. Ada tifa dari Maluku.
ada Sasando dari Nusa Tenggara Timur, dan ada Panting dari Kalimantan Selatan. Nah, selain yang disebutin juga masih banyak loh alat musik tradisional di Indonesia ini. Dan yang terakhir, keberagaman di Indonesia yaitu makanan khasnya. Oke, di sini ada bika Ambon. Tahu nggak dari mana? Itu dari Sumatera Utara. Ada rendang dari Sumatera Barat. Ada empempe dari Sumatera Selatan. Terus ada kerak telur dari DKI Jakarta. Ada karedok dari Jawa Barat. Ada ayam betutu dari Bali, dan lain-lain. Makanan mana nih yang suka kalian cicipi atau kesukaan kalian? Nah, itulah keberagaman di negara kita. Karena banyaknya perbedaan, jangan sampai menjadikan perpecahan ya. Melainkan, kita harus memiliki sikap toleran atau bersatu dalam keberagaman. Seperti semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Berikut adalah beberapa contoh dalam melestarikan kebudayaan di Indonesia. Yang pertama, memahami kebudayaan Indonesia. Dengan kita belajar mencari tahu dan memahami kebudayaan yang ada, kita mampu melestarikannya. Yang kedua, mengenalkan budaya. Jika sudah tahu budaya di negara kita sendiri, maka kita harus memperkenalkannya kepada orang lain, kepada teman, keluarga, atau masyarakat di lingkungan kita. Yang ketiga, dengan menggunakan atau mencintai keberagaman budaya kita. Misalnya dengan bermain alat musik, permainan tradisional, memakan makanan khas daerah kita, menari, dan lain-lain. Selain itu, kita harus toleransi terhadap keberagaman yang ada ya, seperti saling menghormati, saling menghargai, berteman dengan siapa saja, saling tolong-menolong, bermain dengan rukun, bersikap peduli terhadap orang lain, bekerja sama, bergotong royong, dan tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah. Sebelum mengakhiri pembelajaran, untuk mengingat semua materi, yuk nyanyi bareng-bareng. Ayo kita belajar keragaman budaya, ada suku, agama, ras, dan juga bahasa. Rumah, adat, pakaian, semuanya berbeda. Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, Islam, Hindu, Protestan, kita harus toleran. Saman, kecap, jaipong harus dilestarikan. Bika Ambon dan rendang itu nama makanan. Kita semua belajar bersama. Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itulah materi yang telah kita pelajari tentang mengenal keragaman budaya Indonesia hingga cara melestarikannya. Pengetahuan kalian bertambah bukan? Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk menerapkan sikap toleransi terhadap keberagaman. Sampai jumpa lagi.